Hari ini kami akan memperkenalkan produk kami yang bernama Foodil, Food Delivery and Healthy. Sebelum kami memperkenalkan produk kami, saya akan memperkenalkan kelompok kami dahulu. Saya Siti Haura Nadila, lalu ada Siti Nurlaila, ada Adam Damadiski, dan juga Nisa Rahma. Pada presentasi hari ini kami akan menjelaskan mengenai value proposition, customer segments, customer relationship, channels, key activities, key resources, key partners, cost structure, dan juga revenue streams dari produk kami. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke table of contents yang pertama, yaitu value proposition. Jadi apa sih value yang ingin kita berikan dan problem apa sih yang ingin kita solve atau kita pecahkan. Nah, kita ini ingin memberi value berupa healthy food, harga terjangkau, dan juga praktis, dan tentunya free delivery untuk mahasiswa-mahasiswa yang sulit untuk membeli di kala sibuknya. Nah, jadi lalu apa sih yang kita tawarkan dari produk dan jasa gitu? Jadi kita menawarkan produk healthy food dan juga jasa delivery. Nah, dari value proposition kami ini dijadikan sebuah keunggulan dari Foodil untuk bersaing dengan kompetitor di luar agar Foodil ini menjadi pilihan untuk healthy food para mahasiswa. Selanjutnya, kami akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang customer segment. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang customer relationship. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang channelnya. Nah, untuk bagian customer segment ini atau target audience ini, produk yang akan kita luncurkan ini kita akan tujukan kepada para mahasiswa. Nah, di sini tidak semua mahasiswa masuk dalam kategori dari customer segment kita ini. Nah, kriteria dari mahasiswa yang menjadi produk atau incaran dari produk kita itu, yaitu yang pertama yaitu mahasiswa yang tinggal di kosan. Nah, pasti dong kalau mahasiswa yang tinggal di kosan itu kan dia pasti bisa dikatakan lah jauh dari orang tua, budgetnya terbatas, sehingga produk kita ini sangat-sangat ditujukan kepada mereka. Nah, untuk yang kriteria yang kedua yaitu mahasiswa ini tuh terlalu sibuk karena tugas, terlalu sibuk karena banyak hal, sehingga mereka itu tidak memiliki waktu untuk makan makanan yang sehat. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa yang suka dengan hal yang praktis. Nah, pasti dong kita sebagai anak muda di zaman sekarang ini suka banget dengan hal yang praktis, malas memasak sana sini seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu memiliki budget yang terbatas. Nah, di sini udah pasti dong karena kita sebagai mahasiswa perantauan, budget yang terbatas, kita membeli konsumsi atau makanan yang mahal, itu menurut kelompok kami adalah hal-hal yang pasti tidak mungkin terjadi. Nah, kemudian yang kelima yaitu memiliki keinginan untuk hidup sehat. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang customer relationship. Nah, di sini customer relationship yang akan kita bangun terhadap customer kita yaitu akan melalui 3 cara. Cara yang pertama yaitu kita akan menyampaikan pesan, maksud, atau apa yang ada dalam produk kita ini, baik tentang spesifikasinya atau semua apapun keunggulan-keunggulan dari produk kita itu secara visual. Kemudian yang kedua, kita akan memberikan paket eksklusif ketika launching day. Nah, di sini kita akan memberikan paket bundling kepada para mereka customer baru kita. Nah, kemudian untuk yang ketiga, yaitu kita akan memberikan diskon untuk berbagai paket yang akan kita tawarkan nantinya. Nah, kemudian selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang channel atau saluran pemasaran yang akan kita gunakan. Nah, di sini channel yang akan kita gunakan yaitu kita akan menggunakan 4 channel. Yang pertama kita menggunakan flyer. Nah, flyer di sini itu kali ini flyer ini akan kita gunakan untuk memperkenalkan produk-produk kita kepada customer kita. Nah, karena tujuan kita itu kepada para mahasiswa yang lebih diutamakan tinggal di kos-kosan, flyer kita itu akan kita kirimkan kepada para pemilik kos, atau secara langsung kita bisa sebarkan itu kepada teman-teman kita agar teman-teman yang ada di kampus itu membagikan ke teman-teman kos-kosannya. Kemudian yang kedua yaitu dengan melalui sosial media. Nah, melalui sosial media ini merupakan salah satu channel yang penting nih, karena setiap mahasiswa sekarang ini kan dikit-dikit udah banyak menggunakan sosial media, baik itu Instagram, Twitter. Nah, di situ kita memanfaatkan sosial media itu sebagai salah satu channel pemasaran kita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita akan menggunakan personal selling. Nah, personal selling ini kita akan berusaha untuk memperkenalkan produk kita itu secara pribadi kepada target kita. Nah, kemudian untuk yang keempat yaitu kita akan menggunakan saluran pemasaran yang paling menurut kita itu paling ampuh, yaitu dengan menggunakan word of mouth, dari mulut ke mulut. Karena dengan channel pemasaran ini itu
produk yang kita kenalkan kepada setiap mahasiswa itu dapat kita sampaikan dengan mudah gitu, dengan gampang, karena setiap hari kita di kampus itu kita berinteraksi dengan mahasiswa, sehingga pesan-pesan atau yang maksud dari produk yang kita sampaikan kepada mereka itu memberikan minat kepada mereka itu sendiri. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas 3 kunci penting dalam menjalankan bisnis makanan kesehatan ini. Yang pertama ada key activities, key resource, dan key partner. Key activities itu terdiri dari 4 kegiatan pokok yang akan kita lakukan. Yang pertama itu ada research and development. Dalam kegiatan ini kita akan meneliti makanan-makanan sehat yang sesuai dengan mahasiswa, baik secara budget maupun selera. Dan kemudian kita akan mengembangkan menu-menu untuk kedepannya. Kemudian ada supply chain management. Nah, dalam kegiatan ini penting kita lakukan untuk memastikan bahwa bahan baku kita selalu tersedia, karena layanan kita yang bersifat berkelanjutan dari hari ke hari. Dan yang ketiga itu ada marketing. Marketing tentu saja kegiatan yang penting, karena dengan marketing ini kita bisa menjangkau semakin banyak konsumen untuk seterusnya, untuk kedepannya nanti. Dan yang keempat itu ada kegiatan direct delivery. Kegiatan ini merupakan bentuk layanan praktis yang kita berikan kepada mahasiswa, di mana mahasiswa cukup menunggu saja dan makanan sehat mereka akan datang di jam-jam tertentu. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke key resources. Nah, key resource ini kita menggunakan 4 resource. Yang pertama itu kita butuh manajer, di mana kita butuh manajer keuangan, butuh manajer pemasaran, butuh manajer penjualan, dan juga manajer operasional dalam menjalankan usaha kita. Kemudian juru masak. Juru masak ini resource yang sangat-sangat penting bagi kita, karena juru masak ini yang akan memproduksi makanan-makanan sehat kita nantinya. Jadi setelah produk-produk makanan sehat ini kita lakukan dalam kegiatan R&D, kita akan berikan kepada juru masak untuk diproduksi. Yang ketiga itu ada driver. Driver ini seperti yang activities direct delivery tadi, driver ini adalah resource utama kita dalam memberikan layanan direct delivery. Dan yang keempat itu ada WhatsApp business. Jadi dalam keseharian nanti kita akan berkomunikasi dengan konsumen itu melalui WhatsApp. Kenapa kita pilih aplikasi ini? Karena aplikasi ini adalah aplikasi yang paling sering kita gunakan dalam sehari-hari. Jadi konsumen itu bisa nge-reach out kita dengan gampang. Oke, selanjutnya itu ada key partner. Key partner ini yang partner yang pertama bagi kita itu adalah supplier, karena seperti yang udah saya bilang sebelumnya tadi bahwa bahan baku itu sangat penting bagi kita gitu. Jadi kita akan berpartner dengan para supplier seperti penyedia buah-buahan dan sayuran-sayuran segar, seperti penyedia daging segar, penyedia susu, penyedia bumbu-bumbu kita, dan lain sebagainya. Selanjutnya partner kita ada influencer. Nah, ini adalah partner yang akan menjalankan key activities kita yang sebelumnya, yaitu marketing. Kita akan bekerjasama dengan influencer mahasiswa saat ini dengan channel-channel yang telah disebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir itu partner kita ada pemilik kos itu sendiri. Selain kita menggunakan pemilik kos ini untuk membantu penyebaran channel flyer kita sebelumnya itu, kita juga bakal menawarkan pada pemilik kos ini bahwa kita bisa menjadi jasa layanan tambahan sebagai penyedia makanan sehat di kos-kosan mereka. Oke, sekian untuk pembahasan kunci-kunci dari aktivitas, resource, dan partner di produk kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cost structure dari menjalankan bisnis produk kami, yaitu Food Deal. Di sini kami membagi atas 2 bagian biaya, yaitu ada fixed cost dan juga ada variable cost. Tentu bagi kita udah nggak asing nih atas makna dari fixed cost maupun variable cost. Tapi saya akan menjelaskan secara singkat apa itu fixed cost dan apa itu variable cost. Fixed cost sendiri merupakan biaya tetap atau pengeluaran tetap yang tidak dipengaruhi dengan tambahan output lainnya. Nah, sedangkan variable cost merupakan biaya pengeluaran yang dipengaruhi dengan tambahan output yang kita keluarkan. Di sini kami membagi atas beberapa komponen atas fixed cost maupun variable cost. Nah, fixed cost sendiri terdiri atas promosi, biaya sewa, gaji karyawan, tagihan listrik, dan air. Untuk variable cost-nya, kita membagi atas 4 komponen, yaitu ada packaging, ada bahan bakar, ada bahan makanan, serta ada miscellaneous expenses atau biaya lain-lain. Selain itu, packaging yang kita gunakan itu bersifat eco-friendly sehingga ramah lingkungan dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai revenue stream atau pendapatan yang akan kita peroleh dari menjalankan produk bisnis kami, yaitu melalui penjualan produk Food Deal kepada konsumen baru maupun kepada pelanggan setia.
Baik, sebelum menutup campaign pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan salah satu quotes dari Terry Gilmitz, yaitu health is a relationship between you and your body and food deal is the one to make it true. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.